ada satu hal yang sering banget jadi alasan orang buat desain dari penelitian atau bikin program berantakan, apalagi kalau bukan komunikasi dalam organisasi. Di sini aku nggak sendirian nih, ada 4 teman aku yang udah siap saling serang. Halo guys. Halo. Halo, bersama saya Nazwa. Halo, saya Devi Anggraini. Halo, aku Koirani. Halo, aku Tian. Oke, sebelum kita debat, kita menyamakan dulu pemikiran kita. Ya. Najwa, menurut kamu apa sih komunikasi di dalam organisasi itu? Oke teman-teman, jadi gini ya, komunikasi di dalam organisasi itu gampangnya kita tuh berkomunikasi itu ada aturan masing-masingnya, ada cara mainnya. Jadi kita nggak boleh asal ceplos-ceplos aja. Beda nih komunikasinya di organisasi sama warkop itu beda ya teman-teman. Kalau misalnya di warkop itu kan kita asal ceplos-ceplos aja ya sama teman-teman kita gitu. Nah kalau di organisasi ini ada aturannya, ada timing waktu yang pasnya kita harus ngomong apa nih gitu. Tapi nyatanya nih ya, meskipun kita udah ada aturan mainnya, kenapa sih di organisasi kampus kita itu tetap aja ada yang merasa aku nggak tahu info atau aku kok nggak diajak diskusi gitu? Emang kita segaptek itu ya? Nah, ini menarik nih. Masalahnya, aku sering ngalamin ini di divisi aku. Masalahnya itu bukan di teknologinya, tapi di komunikasinya. Tapi kadang ketua itu cuma ngasih arahan dari atas ke bawah, nggak ngasih ruang buat anggotanya itu untuk ngasih saran. Jadinya anggota merasa dia itu hanya robot yang dibutuhin sama ketua gitu doang, nggak kayak merasa jadi bagian dalam tim kayak gitu. Betul, dan jangan lupa ada yang namanya komunikasi horizontal. Ini yang sering bikin baper sesama kadif atau sesama anggota yang saling tertutup gara-gara kompetisi yang nggak sehat. Padahal kuncinya kolaborasi, bukan adu gengsi. Aku setuju tuh, tapi ada satu hal lagi nih tentang miskomunikasi. Menurut kalian kenapa sih kata secepatnya atau tolong bantu ya itu sering banget jadi sumber masalah? Nah, dia itu intinya bahasa gampangnya ya, itu tuh kayak beda penafsiran gitu lah gitu. Kalau misalnya umpamanya abang kan bilang kayak secepatnya gitu, nah nanti aku tuh mikirnya nanti malam gitu. Terus kayak bantuin dong kerjaan aku yang ini, padahal niatnya kan bantuin dikit ya. Nah di pikiran aku tuh kayak ngerjain semuanya gitu. Jadi kita harus clearan dulu nih di awal supaya nanti di akhirnya tuh nggak berantakan gitu. Terus kalau udah gitu, masa setiap kita mau ngomong kita harus bikin kamu sendiri supaya nggak salah paham? Nggak gitu juga, solusinya adalah konfirmasi dan feedback. Kalau dapat instruksi jangan cuma jawab oke atau sekedar stiker jempol doang. Kalau bisa diubah jadi oke kak, berarti saya kirim filenya maksimal jam 5 sore ini ya. Itu simple tapi bisa memutus miskomunikasi. Satu lagi, jangan remehin komunikasi informal. Jangan cuma ketemu pas lagi rapat doang yang mukanya tegang semua. Sesekali harus ajak ngopi, karena biasanya pas lagi santai itu suasana yang kaku bisa jadi cair sendiri. Gila, benar banget. Jadi intinya komunikasi organisasi itu bukan cuma soal ngomong di depan umum ya? Bukan, jadi kayak kita tuh bisa paham gitu apa yang orang lain tuh maksud gitu. Nanti jangan salah paham sama orang itu gitu. Pokoknya kita paham lah maksud dari orang itu tuh apa gitu. Kita sering juga nggak sih teman-teman kalau misalnya lagi ada kerja kelompok gitu, pasti kan ada nanti tuh yang ngirim jempol, stiker gitu. Kesel nggak sih kalau kayak gitu? Iya, kesel banget. Nah, sebelum kita tutup nih, yuk kita kasih tips praktis biar komunikasi organisasi kalian nggak berantakan lagi. Najwa, kamu yang mulai dong kasih tips sederhana buat pemula-pemula yang ada. Kalau terus sederhana menurut aku tuh kita bikin aja kayak communication charter gitu. Nah kayak semacam prosedurnya lah gitu. Umpamanya bilangnya nih kayak secepatnya gitu. Ya bikin aja waktunya 24 jam gitu. Nah terus nanti kalau misalnya ada kawan yang nyuruh bikin tugas, bilang aja waktunya tuh seberapa gitu. Terus harus jelas juga apa aja sih tugas yang bakalan kita lakuin nanti gitu. Jangan kayak miscommunication gitu. Wah, bagus sih idenya. Cuma kan di organisasi kampus itu kan pasti lebih 50 orang. Itu ribet nggak sih buatnya?
nanti cuma ketua doang yang baca, pasti nggak realistis gitu. Aku setuju nih, aku udah praktekin ini di divisi aku. Mulai dari hal kecil, cuma 5 poin inti dibahas 10 menit di rapat pertama. Hasilnya apa? Miskom, drop 80%. Plus tambahin tools digital kayak Trello atau Notion buat track tugas, nggak cuma WA yang banjir notif doang. Benar, dan terus kedua, weekly check-in tiap Senin 15 menit Zoom atau kopdar singkat. Bukan lapor tugas doang, tapi tanya ada hambatan komunikasi minggu lalu nggak? Ini ngebangun trust dan bikin bottom up mengalir lancar. Keren. Sekarang bayangin ada sobat organisasi yang lagi dengerin nih. Pertanyaan nih, aku sering kesal kalau pesan dibaca doang tapi nggak dibalas. Solusinya apa? Kalau menurut aku itu kayak semacam ini ya, norma respon gitu. Kalau nggak bikin aja kesepakatan gini gitu, dibaca 2 jam gitu. Tapi walaupun cuma itu note atau pengumuman gitu, tapi dibaca aja gitu. Tapi kalau misalnya anggotanya ada yang sibuk kuliah atau kan misalnya mahasiswa itu ada yang part time gitu ya. Iya juga sih. Masa mereka harus on time terus megang HP, bukannya ribet ya kayak gitu. Makanya kita tuh harus buat jam komunikasi. Misalnya nih kayak off jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Aku di tim aku pakai status WA kayak do not disturb. Nah, dengan jadwal jelas. Hasilnya orang lebih respect waktu masing-masing, komunikasinya malah lebih jadi efektif. Oke, satu pertanyaan lagi nih terakhir dari aku. Di era AI kayak ChatGPT, bisa nggak dipakai buat bantu komunikasi organisasi sekarang? Oh jelas bisa dong, kan sekarang teknologi kan makin canggih kan. Kita bisa tuh bikin umpamanya kayak email klarifikasi atau drive rapatnya lah gitu. Tapi ya AI ini nggak punya empati, itu aja. Oke, aku mau nanya nih sama hostnya, kan dari tadi host aja yang nanya kan gitu. Nah aku mau nanya nih, kadang tuh ya host kita kan udah bikin kan pengumuman itu kayak sesuai jadwalnya lah gitu, kapan-kapannya gitu. Tapi masih aja ada nih gitu kawan-kawan kita kayak kadang jam segini ngapain, infonya apa guys gitu. Aku lupa nih jam segini apa, padahal tuh kan udah diumumin ya. Jadi kan rasanya tuh kayak kesal sendiri kan, kayak aku udah bikin pengumuman kok kalian nggak baca gitu tuh. Gimana sih, apa ya saran dari host tuh gimana gitu mengatur kayak gitu? Menurut aku sih itu ya gara salah orangnya juga sih, itu yang membuat miskomunikasi tersebut ya. Karena kan kita udah ngasih tahu juga nih dari pemberitahuan, dan kirim share juga dari WA atau sosmed lainnya kan. Tapi dia sendiri yang lupa atau tidak melihat lah pesan yang kita berikan itu. Itu aja sih emang dari. Terima kasih ya host. Okay. Emang sepengalamannya Najwa ini kan Najwa ada organisasi kampus gitu kan. Nah sepengalamannya gimana komunikasi dalam kampus itu? Sebenarnya sebelumnya itu ada beberapa pengalaman organisasi. Sebenarnya itu tergantung organisasinya apa dulu. Kalau misalnya organisasi yang berkaitan dengan yang dari luar gitu, umpamanya Bank Indonesia atau Genbi, itu tuh semuanya ada aturannya. Kayak misalnya telat rapat, itu ada sanksinya misalnya dendanya 15.000 atau apa gitu. Itu dikasih juga dendanya di situ. Terus nanti kalau misalnya dia nggak hadir nih sekali atau 2 kali atau 3 kali gitu, nanti pertama dikasih SP1 dulu. Nah nanti kalau misalnya dia masih nggak datang, SP2, terus masih lagi SP3 gitu. Bisa aja itu tuh kan, itu jadi perdebatan juga kan, bikin komunikasi jadi jelek gitu. Intinya tergantung organisasinya juga apa gitu. Ada juga pengalaman aku kemarin organisasinya tuh yang sesukanya aja gitu, kayak tau lah jam Indonesia kayak mana gitu, sering ngaret telat gitu ya. Betul. Oke, kalau dia sendiri nih, tipe komunikasi dia seperti apa sih? Kalau aku ya pribadi, aku tuh tipe yang males banget balas chat di grup. Kayak aku tuh kadang tuh cuma suka baca doang. Jadi kayak nanti pasti kan
kayak ibaratnya kalau kita nih bikin grup gitu kan, nanti kalian ngechat nih di grup, pasti kan kalau ada yang nggak balas tuh kan kayak marah gitu ya kan. Iya. Tapi kesel. aku pribadi tipe yang kayak ya aku tuh malas balas di grup. Kadang grup kelas aja aku tuh nggak pernah balas sama sekali, kayak ya udah baca aja kayak gitu, apa informasinya ya udah kayak gitu. Jadi makanya aku tuh yang kayak jarang muncul lah ibaratnya kayak gitu dibilang di grup kayak gitu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya Kak kayak gitu? Kenapa kayak bisa malas gitu? Kakak nggak takut apa kayak ketinggalan informasi atau apa Iya, gitu? atau anggotanya kesal gitu kan, kenapa nggak respon? Kita kan juga mau butuh kepastian gitu. Biasanya yang cewek-cewek nih yang butuh kepastian nih. Kalau misalnya anggotanya kesal ya, aku tahu sebenarnya anggotanya tuh kesal kan, cuman karena tipenya emang yang malas balas gitu, jadi kayak ya udahlah gimana gitu loh, kayak ya udah gitu, males aja kayak ditanya kenapa kok bisa males ibaratnya kayak gitu kan pertanyaannya. Nggak tahu ya, kayak yang penting aku tuh baca aja apa sih informasi di grup kayak gitu, jadi kayak ya bales mungkin sesekali aja, nggak yang kayak orang kan biasanya tuh selalu ngikut apa yang di grup kayak gitu kan. Dan Iya. kalau aku tuh tipe yang enggak gitu. Oh, jadi kalau misalnya anggotanya lagi diskusi, kakak cuma baca doang? Iya. Keseringannya kayak gitu. Oh iya. Oh itu dari kakak Dea tadi ya. Kalau dari kakak Tia sendiri nih, jenis tipe komunikasi kakak nih seperti apa sih? Tergantung sih. Kok menurutnya memanggil-manggil doang kayak P misalnya ya. Ya kadang ya kalau untuk misalnya email yang to the point aja gitu. langsung Tia kamu di mana? OTW gitu. Langsung yuk kita nongkrong di Sarama misalnya, Sarama. Oh kakak yang suka yang to the point langsung ya berarti ya. Oke. Basa-basi. Pas ke basa-basi. Kalau Kak Dea ya dia nggak suka yang banyak bacot ya. Iya. Orangnya lebih Tapi kan kadang di Iya. grup itu kan mau diskusi juga. Iya. Nanti kayak ibaratnya tuh kok kakak nggak ada kontribusi mikir apapun gitu kan? apalagi kan biasanya di grup-grup tuh kita lagi bahas kayak tugas, tiba-tiba ada orang lain nih bahas yang lain-lain, kan itu kan buat ini juga kan. Iya, menu-menuin nggak sih jadinya? Menuin notif juga kan? Apalagi kayak kakak Dea ini orangnya yang nggak suka basa-basi langsung to the point, sama kayak kak ini Kak Tia. ya, Tia. yang langsung to the point. Kalau kita nanti nih buat tugas ini nih, nah siap tuh ada yang apa namanya leye-leye atau yang malas-malasan, nah dia nggak suka. Oke, dalam miskomunikasi sendiri nih dari Kak Tianya, di pengalaman kakak pernah terjadi miskomunikasi nggak di keluarga atau pasangan atau teman gitu? Di pasangan sih. Pasangan ya. Contoh dari pasangan miskomunikasi kakak itu apa sih? Kalau boleh tahu? Mungkin cara dia balas pesan mungkin ya kayak gimana pas sesuatu yang bikin sakit hati terus nanya, dia malah nyari alasan yang nggak masuk akal gitu. Jadi itu yang bikin komunikasi jadi buruk gitu ya? Dia mencari alasan yang nggak sama dengan pikiran kakak ya, yang buat itu miskomunikasi berarti dia ya. Oke. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa organisasi lagi kacau, coba cek lagi. Mungkin jangan-jangan kalian cuma satu grup WhatsApp tapi nggak satu tujuan. Terima kasih ya teman-teman narasumber yang telah hadir pada podcast hari ini. Mungkin aku Noval pamit undur diri, tetap asik, tetap organisik. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Behind the scene. Kita